Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat nongkrong senusantara. Si Pitung yang melegenda. Ada satu cerita rakyat yang masih hidup dan melegenda di masyarakat Betawi. Cerita itu menyangkut tentang ilmu. Iya, ilmu kesaktian yang dipelajari sang legenda pendekar yang disebut Rawe Rontek. Kalian pasti tahu Rawe Rontek kan? Yang sering nonton legenda Indosiar pasti tahu. Nah, ilmu ini ternyata gabungan antara tarekat Islam dan Jampe Betawi. Dengan menguasai ilmu ini, ia dapat menyerap energi lawan. Seolah-olah lawannya itu tidak melihat keberadaannya. Karena itu beliau digambarkan seolah-olah dapat menghilang. Menurut cerita rakyat, dengan ilmu kesaktian Rawe Ronteknya itu, beliau tidak dapat menikah. Sehingga sampai akhir hayatnya, ia tewas menjelang usia 40 tahun dan beliau masih tetap bujangan. Nah, siapakah sosok dia itu? Dia adalah si Pitung. Tapi pembahasan kali ini bukan tentang ilmunya ya, melainkan asal-usul si Pitung. Nah, menurut cerita rakyat, ternyata Pitung bukan orang asli Rawa Belong. Mungkin terasa membingungkan ya, karena orang kebanyakan taunya Pitung asli Rawa Belong. Tapi ternyata Pitung bukan asli Rawa Belong. Ya, kalian pasti penasaran kan, sebenarnya si Pitung asli mana sih? Nah, ayo kita simak-simak penjelasan yang satu ini. Ternyata si Pitung adalah keturunan Sultan Hasanuddin dari Makassar, bukan orang asli Rawa Belong, dan silatnya bukan cingkrik. Untuk mengetahui lebih dalam lagi, yuk kita cek fakta si Pitung. 1. Pitung keturunan Sultan Hasanuddin. Ketika kerajaan Goa yang satu itu dipimpin Sultan Hasanuddin berhasil ditaklukkan oleh VOC, dan saat Sultan Hasanuddin wafat, kakak Sultan Hasanuddin yang bernama Imalombasi Muhammad Bandan beserta pasukannya melarikan diri ke Pulau Jawa, tepatnya ke Batavia. Rencananya, Imalombasi Muhammad Bandan akan bergabung dengan Pangeran Jayakarta untuk menggempur VOC. Oleh Pangeran Jayakarta, beliau ditempatkan di wilayah timur dekat Dermaga Sampi di daerah Rawarotan atau sekarang disebut dengan daerah Rorotan. Singkat cerita, beliau menetap di sana untuk mengajarkan agama Islam. Agama Islam diajarkan oleh orang sekitar beliau dan beliau juga dijuluki sebagai Guru Bandan atau Syekh Bandan. Hingga beliau wafat, sampai sekarang daerah tersebut terkenal dengan makam Syekh Bandan. Beliau punya anak bernama Imalombasi Muhammad Jainuddin Natongga dan yang wanita bernama Mayang. Keturunan beliau sampai pada Imalombasi Nahudin atau Karaeng Naudin yang tinggal di Marunda yang menikah dengan wanita keturunan Tionghoa bernama Tan Hokni atau Nona Pipit yang menghasilkan 5 orang anak. Yang pertama, Imalombasi Aripin atau Karaeng Naipin atau Haji Naipin. Anak yang kedua adalah Naimah. Anak ketiga, Imalombasi Nafiuddin atau Karaeng Nafiuddin. Yang keempat, Imalombasi Hanapi atau Karaeng Napiun. Dan yang kelima adalah Halimah. Karaeng Napiun menikah dengan Sopina, anak dari Bang Junet yang merupakan seorang jawara di Kampung Cakung. Pernikahan mereka menghasilkan anak yang bernama Imalombasi Solihun Napitung.
atau Karangna Pitung atau yang lebih dikenal dengan nama Si Pitung. Pitung dilahirkan di Cakung yang sekarang namanya Jakarta Timur. Pitung di Cakung sampai umur 15 tahun. Pitung diungsikan ke Rawabelong oleh kakeknya, Bang Junet, beserta ibunya. Karena ayah Pitung atau Napiun mempunyai masalah dengan demam mester. Jadi agar Pitung tidak jadi sasaran demam, dia dan ibunya diungsikan ke Rawabelong di rumah pamannya yaitu Haji Naipin. Konon silat Pitung bukan cingkrik. Dikatakan demikian karena silat pertama yang dipelajari Pitung adalah silat Cakung yang diajarkan kakeknya, Bang Junet. Walaupun demikian, tidak tuntas mempelajarinya karena pada umur 15 tahun dia keburu diungsikan ke Rawabelong. Dan juga di Rawabelong oleh Haji Naipin, beliau tidak diajarkan cingkrik tetapi diajari jurus kebogupak dan cicamandi karena Haji Naipin menguasai jurus tersebut dan dia mengajari Pitung jurus tersebut sampai Pitung dewasa. Mungkin jurus kebogupak dan cicamandi terdengar asing, tapi jurus tersebut memang ada dan sudah sangat langka. Sekarang masih ada di sekitar daerah Tarumajaya atau Bekasi Utara. Menurut beberapa data, cingkrik asalnya dari condet dan tidak ada riwayat yang mengatakan kalau Pitung pernah ke condet. Jadi jurus yang dikuasai Pitung adalah jurus Cakung, kebogupak, dan cicamandi. Nah, itulah teman-teman, sejarah singkat atau legenda dari Si Pitung. Semoga bermanfaat dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, kalau teman-teman ingin mengetahui sejarah di daerah kalian atau sejarah apapun itu, silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you!